santri putri Pondok Pesantren Nurul Haramain akan menampilkan sebuah drama legenda yang diambil dari kisah nyata. Zahratul Jannah berperan sebagai Syekh Maulana Ishaq. Siti Fatimah berperan sebagai Raja Prabu. Muzayyanah Munawaroh berperan sebagai Dewi Sekar Dadu. Diana Nadifa berperan sebagai Resi Kandabaya. Adinda Raisya Putri berperan sebagai Patih Bacul Sengoro. Wulan Ayu Maulidia berperan sebagai Nyai Ageng Pinati. Rutfi Trianita, Amira Mabruka, Aning Cahyanti, Hilda Maulidatus Syafa'ah, Arya Kurniawati, Elvita Isabella berperan sebagai prajurit jahat. Jenny Anggraini, Khairun Nisa, Nur Cahaya, Hana Wulan Purnawati, Siska Kamila, Sylvia Amanda, Nur Cahaya berperan sebagai prajurit baik. Wasilatur Rohmania berperan sebagai Nahkoda. Ana Ayu Safitri berperan sebagai Ainul Yakin. Pada suatu hari, Raja Plambangan geger karena sudah berbulan-bulan rakyat kerajaan Blambangan dilanda sakit. Bahkan putri keraton Blambangan yang bernama Dewi Sekar Dadu juga turut menderita sakit. Raja Prabu Menak Sembuyu selaku sang ayah sudah memanggil dukun dan tabib untuk mengobati sang putri. Tapi sang putri masih belum sembuh juga. Hampir setiap hari selalu ada saja rakyat Blambangan yang meninggal dunia karena tak sampai hati melihat penderitaan sang putri dan rakyat Blambangan. Raja Prabu Menak Sembuyu selaku Raja Blambangan menyuruh utusannya Patih Bacul Sengoro untuk mengumumkan sayembara. Patih, sediko dawuh Raja Prabu. Umumkan
sekarang juga kepada rakyat Blambangan bahwa saya Raja Blambangan akan mengadakan sayembara, yaitu barang siapa yang dapat menyembuhkan putriku serta dapat mengusir wabah penyakit di kerajaan Blambangan. Apabila orang itu laki-laki akan dijodohkan oleh putriku, bila perempuan akan kujadikan saudara sang putri. Baiklah Raja Prabu. Sayembara segera disebar untuk sang putri, tapi tidak ada satupun yang berani bisa mengobatinya. Pada suatu hari, ada seorang Brahmana yang bernama Resi Kandabaya. Ia memberikan kabar baik. Wahai Resi Kandabaya, apakah ada orang yang bisa menyembuhkan putriku? Mohon ampun Gusti, bahwasannya yang dapat menyembuhkan sang putri adalah seorang petapa di Gunung Gresik, namanya Maulana Ishak. Apakah benar itu? Iya Raja, benar. Beliau ada di Gunung Gresik. Patih Bajul Sengoro, Patih Bajul Sengoro, siapkan beberapa prajurit ke Gunung Gresik. Siap Raja. Beberapa prajurit berkuda itu pun diutus menuju Gunung Gresik. Setelah menempuh perjalanan 1 minggu, telah sampailah prajurit raja itu ke hadapan Syekh Maulana Ishak di Gunung Gresik. Cek. 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 Apa maksud kedatangan kalian kemari? Kami diutus Raja bahwa Tuanlah yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri Dewi Sekardadu. Dan Tuan pula lah yang sanggup mengusir penyakit dari negeri Belambangan. Bila hal itu terlaksana, maka Prabu Menak-Sembuyu akan menjodohkan Tuan dengan Dewi Sekardadu. Namun, apabila Tuan tidak dapat menyembuhkannya, maka Tuan akan dihukum mati. Selang beberapa saat, dengan jawaban bijaksana, Syekh Maulana Ishak menjawab, agama Islam adalah agama yang baik, yang akan menghormati tamu, apalagi tamu yang datang dari jauh. Aku tak sampai hati mengecewakan rajamu. Aku akan datang ke Belambangan untuk mengobati putri rajamu. Tapi ini aku lakukan dengan ikhlas, tanpa imbalan jasa, bukan karena iming-iming akan dijodohkan oleh Sekardadu. Nah, sekarang berangkatlah kalian terlebih dahulu. Baiklah Syekh, ayo kita kembali ke kerajaan Belambangan. Mereka harus menempuh perjalanan 12 hari pulang pergi. Tapi
Dengan sangat heran, sampainya mereka ke kerajaan keraton Blambangan, hatinya terkejut bukan main. Suasana keraton tampak meriah sekali. Setelah diselidiki, ternyata Prabu Menak Sembuyu sedang melangsungkan pernikahan antara Dewi Sekardadu dan Syekh Maulana Ishak. Cek. Cek. Mana mungkin? Apa yang terjadi? Dan dia pun segera menemui Prabu Menak Sembuyu di dalam istana. Kemana saja kau Pati? Loh, sudah jelas. Saya datang dari Gunung Gresik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke sana? Gusti Prabu, kami ada di perjalanan selama 12 hari. Mohon ampun Gusti Prabu, apa yang sebenarnya terjadi? Sungguh aneh, pada hari ke-6 kepergianmu, Syekh Maulana Ishak sudah datang ke istana ini. Dia berhasil menyembuhkan Dewi Sekardadu dan sesuai dengan janjiku, maka aku jodohkan dia dengan putriku. Sekarang ini adalah perayaan di mana hari pernikahannya dengan putriku. Menakjubkan Gusti, sewaktu di Gunung Gresik, saya disuruh berangkat terlebih dahulu oleh Syekh Maulana Ishak. Tapi beliau Syekh Maulana Ishak yang tampaknya berjalan kaki itu ternyata sudah sampai ke Blambangan. Berarti Syekh Maulana bukan orang sembarangan. Cek. Dengan cerita tersebut, Patih Bajul Sengoro tetap terdiam. Lalu dia menemui Maulana Ishak. Dia khawatir, jangan-jangan ada orang yang bukan Syekh Maulana Ishak yang hanya menyamar dan datang terlebih dahulu menyerupai beliau ke Blambangan. Tapi setelah Patih Bajul Sengoro melihat langsung bahwa yang bersanding dengan hanya menyamar, dan lalu dia menemui Maulana Ishak. Dia khawatir, jangan-jangan ada orang yang bukan Syekh Maulana Ishak yang hanya menyamar dan datang terlebih dahulu menyerupai beliau ke Blambangan. Tapi setelah Patih Bajul Sengoro melihat langsung bahwa yang bersanding dengan Dewi Sekardadu adalah Syekh Maulana Ishak yang asli. Karena sesungguhnya Syekh Maulana Ishak itu mempunyai karomah yang mengagumkan. Hanya dalam beberapa kejap mata, dia bisa berpindah tempat dari Gunung Gresik ke kerajaan Istana Blambangan, Banyuwangi. Setelah pesta 7 harinya perkawinan Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu, banyak penduduk Blambangan yang datang berobat ke Syekh Maulana Ishak sembari belajar agama Islam. Mereka yang berobat seketika langsung sembuh, sehingga semakin hari semakin banyak penduduk yang berbakti kepada Syekh Maulana Ishak. Yang tidak lama beliau sudah mempunyai banyak pengikut. Makin hari semakin banyak penduduk Blambangan yang memeluk agama Islam. Lama-lama pembesar kerajaan agama Hindu yang ada di kerajaan Blambangan, termasuk agama Raja Menak Sembuyu sendiri, musnah karena mengikuti Syekh Maulana Ishak menantunya yang mengikuti ajaran agama Islam. Beliau, Syekh Maulana Ishak, melarang pemeluknya, melarang penduduk memakan hewan haram seperti babi, anjing, dan dilarang meminum minuman arak karena Allah.
termasuk makan ular, berjudi, berzina, dan menyembah berhala. Patih, siapkan pasukan untuk menyerang Syekh Maulana Ishak. Siap Gusti, akan kami siapkan pasukan untuk menyerang Syekh Maulana Ishak. Syekh, di mana kamu? Serang mereka! Dengan tenang, Syekh Maulana Ishak maju ke depan. Ketika melihat pasukan kerajaan Belambangan yang akan dikerahkan ke pesantrennya, dia berjalan dengan tenang menuju Patih Bajul Sengoro. Anehnya, tidak ada seorang pun pasukan Belambangan yang berani menghalangi langkahnya. Apa yang kalian lakukan, Patih? Hahaha, pengkhianat kalian. Saya diperintahkan Raja untuk menyerang Anda Tuan dan semua Puki Kumpung itu. Apa kesalahan kami? Kesalahan penduduk yang ada di pesantren ini. Raja khawatir semua penduduk Raja Belambangan kau ajarkan memeluk agama Islam, agamamu. Baiklah jika itu keinginan Raja, ayah dari istriku Dewi Sekardadu. Jangan teruskan peperangan ini. Saya akan meninggalkan istriku, pesantren ini, dan istana Belambangan. Hahaha, baiklah, pergi Tuan dari sini. Kami tidak akan meneruskan peperangan ini. Lepaskan. Tujuan dakwah Syekh Maulana Ishak adalah mengajarkan mereka yang salah, bukan membasmi mereka yang berbuat salah. Maka Syekh Maulana Ishak meminta perang tidak diteruskan. Beliau bersedia meninggalkan Belambangan. Mendengar pernyataan itu, rakyat Belambangan yang saya hormati, saya pamit untuk meninggalkan Belambangan ini. Tidak Tuan, apabila Tuan hendak meninggalkan kami, siapa yang hendak mengajari dan membimbing kami ajaran agama Islam? Dengan bahagia, Syekh Maulana Ishak menjawab, istriku sedang mengandung anak yang ada di dalam kandungannya kelak yang akan meneruskan perjuanganku. Alhamdulillah, kalau begitu Syekh, akan kami nantikan penerusmu yang akan melanjutkan perjuanganmu di Belambangan ini. Perkataan Syekh Maulana Ishak tanpa sengaja terdengar oleh Patih Bajul Sengoro dan beberapa prajurit lainnya. Dengan hal itu, mereka pun kembali ke istana Belambangan. Kini tibalah Syekh Maulana Ishak berpamitan ke istrinya yang sedang mengandung 8 bulan. Istriku,
Saya pamit untuk meninggalkan Belambangan. Apakah kau benar-benar ingin meninggalkan aku, Syekh? Iya istriku, jaga anak kita dengan baik, karena dia yang akan menjadi penerusku. Akan saya jaga buah hati kita dengan baik, Syekh. Tapi, apakah kau tidak menyayangiku? Jangan mengira aku tidak menyayangimu, tapi demi perdamaian segala pihak dan tidak terjadi pertumpahan darah di antara kita, maka relakanlah aku pergi meninggalkan Belambangan. Dengan hati luluh dan air mata bercucuran, akhirnya Dewi Sekardadu merelakan Syekh Maulana Ishak pergi. Syekh, suamiku. Akhirnya Syekh Maulana Ishak meninggalkan pesantren di Belambangan, dan Dewi Sekardadu pun diboyong ke istana Belambangan. Yang tidak lama kemudian, Dewi Sekardadu melahirkan bayi laki-laki yang elok wajahnya. Sebenarnya Raja Prabu Menak menyukai dan sangat sayang pada cucunya, tapi dia terpaksa menyuruh prajurit Patih Bajul Sengoro untuk membuang bayinya, karena dulu Patih Bajul Sengoro pernah mendengar bahwasanya anak yang akan lahir akan menjadi penerus perjuangan agama Islam di Belambangan. Patih, buang bayi ini karena saya tidak ingin penerus dakwah Syekh pengkhianat itu ada di istana Belambangan ini. Baik, Raja Prabu. Ayahanda, ini buah hatiku dengan Syekh Maulana Ishak, cucumu sendiri, ayah. Apa tega ayahanda membuang cucu ayah sendiri? Ini adalah cucuku, wahai putriku. Tapi ayah tidak ingin istana ini terlahir penerus dakwah Syekh pengkhianat itu, yang akan mengajarkan dakwah Islamnya terhadap penduduk Belambangan. Ayah tega. Ayah tega mengusir Syekh menantu ayah sendiri. Sekarang ayahanda pun tega mau membuang cucu ayah sendiri. Wanita mana yang bisa menderita seperti ini, ayah? Setelah ditinggal suamiku, kau juga memaksa untuk ditinggalan aku. Setelah pembuangan anaknya itu, Dewi Sekardadu menjadi sakit-sakitan, dan tak lama kemudian dia meninggal dunia. Sementara itu, peti berisi bayi yang dibuang oleh Patih Bajul Sengoro ke tengah laut telah berada di Selat Bali. Dan ada kapal yang melintas yang kebetulan menabrak Patih bayi itu. Sungguh aneh, kapal tidak dapat bergerak setelah menabrak. Ada apa ini? Biar saya selidiki apa yang terjadi pada kapal ini.
Iya, coba lihat. Sepertinya saya menabrak batu karang. Baik, saya selidiki. Apa itu? Sepertinya bukan batu karang. Bagaimana? Apa yang terjadi? Mohon maaf Nakoda, kita tidak menabrak batu karang, melainkan sebuah peti. Iya kah? Coba kamu ambil dan kita serahkan ke Juragan Nyai. Baiklah. Setelah dibuka, ternyata peti itu berisi sebuah bayi tampan yang lucu dan mungil. Sesudah sampai di Gresik, bayi itu diberikan ke juragan mereka, yakni Nyai Ageng Pinati, wanita kaya raya. Begitu tampannya bayi ini. Sungguh elok dan sungguh lucu wajahnya. Nakoda, akan saya rawat bayi ini. Akan kuberi dia nama Joko Samudro karena ditemukan di tengah laut. Assalamualaikum Ibunda. Waalaikumsalam anakku. Perlu kamu ketahui anakku bahwa namamu berasal dari Joko Samudro karena kamu ditemukan di tengah laut. Yang aslinya kamu dikenal sebagai Raden Paku. Dan anak dari Syekh Maulana Ishak dengan Dewi Sekardadu. Setelah 7 tahun lamanya, Joko Samudro berguru kepada Sunan Ampel yang tak lain adalah pamannya sendiri. Dan beliau mengganti nama Joko Samudro menjadi Ainul Yakin karena kecerdasannya yang luar biasa saat belajar di padepokannya. Yang mencerminkan mata yang yakin atau pemahaman mendalam tentang Islam. Sebelum kemudian dikenal sebagai Sunan Giri atau Raden Paku yang mendirikan pesantren di Giri, Gresik. Nama Joko Samudro berasal dari masa kecilnya yang terapung di laut setelah dibuang, dan julukan Ainul Yakin diberikan sebagai pengakuan atas kedalaman ilmu agamanya. Saat berusia 7 tahun, ia dititipkan pada Sunan Ampel untuk belajar agama. Karena kecerdasannya, Sunan Ampel memberinya gelar Maulana Ainul Yakin yang artinya pemimpin yang mata hatinya yakin, menunjukkan pemahaman agamanya yang kuat. Setelah belajar, ia diutus Sunan Ampel untuk belajar ke Pasai dan akhirnya mendirikan pesantren di Giri, Gresik yang kemudian dikenal sebagai Sunan Giri atau salah satu wali Songo. Jadi penggantian nama dari Joko Samudro ke Ainul Yakin
yang lalu menjadi Sunan Giri adalah bentuk penghormatan atas kecerdasan dan keilmuannya yang mendalam dalam Islam. Dari cerita ini, kita semua tahu asal mula Sunan Giri anak dari Syekh Maulana Ishaq Al-Maghribi yang petilasannya ada di Gili, Ketapang, Probolinggo, yang disebut Goa Kucing. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.